المعلمين والدينا ووالديكم والد الحاضرين خاصة أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يغشاهم بالرحمة المغفرة ومن الفتوح والنور وصلاح القلب والروح وتوبة النصوح على هذه النية كلية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله على جميع نعم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus UKM Masjid Al Ihsan, semua yang hadir, saudara-saudara semua, ikhwanana rahimakumullah. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salawat salam yang agung yang mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Masyaallah hadirin wal hadirat, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di dalam majelis pembahasan tentang syama'il atau sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menambah pengetahuan kita tentang Nabi, yang mengarah kepada kuatnya iman, mengarah kepada cinta, mengarah kepada mahabbah, kerinduan dan lain sebagainya dari kemuliaan-kemuliaan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih sempurna kita mengenal Rasulullah, lebih banyak kita mengenal sosok Rasulullah, maka itu lebih menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua pembahasan tentang Rasulullah itu ibadah. Semua pembahasan tentang Rasulullah itu adalah kekuatan iman dan mahabbah. Ya, akhir dari pembahasan kita tentang diletakkan mana cincinnya Nabi di jari beliau. Ya, yang bab sebelumnya membahas akan cincinnya beliau. Bagaimana cincinnya, tulisannya, untuk apa beliau membuat cincin. Sekarang membahas di mana diletakkan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang dari hadis yang ke-92 sudah kita jelaskan dalam bab ma jaa fi takhattumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menjelaskan akan bercincinnya Rasulullah. Rasulullah itu bercincinnya di mana? Qala haddatsana Muhammad bin Sahal bin Askar al-Baghdadi wa Abdullah bin Abdurrahman. Qala berkata keduanya, akhbarana Yahya bin Hassan. Qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Syuraik bin Abdullah bin Abi Namir an Ibrahim bin Abdullah bin Hunain an abihi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain. Sudah pernah kita jelaskan Abdullah bin Hunain ini adalah pembantunya Sayyidina Abbas. Abdullah bin Hunain sahabat. Ini dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain. Dari bapaknya yaitu Abdullah bin Hunain, dari Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat juga ngambil dari sahabat. Radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminih." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu memakai cincinnya di jari kanannya, di jari kanannya. Ini hadisnya ini. Disebutkan nanti dalam hadis tentang masalah Nabi memakainya di kanan atau kiri, ada beberapa riwayat, dan demikian juga istaqarra thabata, tetap di dalam banyak hadis Nabi memakainya di cincin, memakai cincinnya di jari kelingking, di jari kelingking sebelah kanan. Ya, dan ini mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Mu'tamad mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa cincinnya beliau di sebelah kanan, di khinsir. Khinsir itu di kelingking. Ya. Di dalam mazhab Imam Maliki, Malik bin Anas, kebalikan Imam Syafi'i. Imam Malik mensunnahkan meletakkan cincin di jari kelingking sebelah kiri. Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan sebelah kanan. Ya, kalau Imam Malik bin Anas, Imam Maliki meletakkan di sebelah kiri cincin, sebelah kiri kelingking. Kalau apa perbedaannya? Ya, perbedaan dari beberapa riwayat hadis. Imam Syafi'i mengatakan lebih banyak hadis yang mengatakan kanan. Dan nilai kanan juga demikian, nilai bentuk memakai cincin itu adalah sesuatu yang dianggap mulia, dianggap bagus. Maka karena dianggap bagus, maka kanan lebih layak, kanan lebih afdol. Karena sebelumnya ada hadis-hadis tentang segala sesuatu Nabi sukanya memulai dengan kanan atau memakai dengan kanan, kecuali yang bersifat kotoran atau istinja, najis dan lain sebagainya. Ya, itu mazhab Imam Syafi'i. Tapi mazhab Imam Maliki apa itu? Mensunnahkan memakai sebelah kiri. Ya. Sampai mengatakan sunnah, dan kalau tidak sebelah kiri makruh. Tidak sebelah kiri makruh, mazhab Maliki. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah lebih senang sebelah kanan. Tapi tidak sampai mengatakan kepada sunnah atau terserah. Jadi beliau lebih senangnya. Ya. Dan kemudian kalau menurut mazhab Imam Hambali, sebelah kiri lebih afdal. Mirip kayak mazhab Maliki. Sebelah kiri lebih afdal. Ya, ini semuanya untuk laki-laki. Untuk perempuan tidak ada afdal-afdalan. Mana yang cantik untuk dia gitu aja. Menurut dia bagus, terserah. Kiri, kanan, apa pun terserah. Kenapa? Karena untuk perempuan memang dalam hal nilai tazayyun atau berhias-hias lebih diperluas untuk wanita daripada laki-laki. Ya, dan disebutkan yang bagi seyogianya memakai cincin hanyalah di kelingking dan mubah di jari manis. Jari manis berhukum mubah. Adapun diletakkan di jempol, jari telunjuk, jari tengah, sepakat seluruh mazhab annahu manhiyun anhu, dilarang. Hanya saja dilarang ini kita cari apa hukumnya, haram atau makruh nggak ketemu. Cuman lafadznya dilarang, manhiyun anhu, sepakat seluruh ulama. Kenapa disebutkan? Karena tasyabbuh dengan kaum Lut. Kaum Lut kebiasaannya memakai cincin di jari telunjuk atau jari tengah atau jempol. Kadang-kadang kita nampak ya orang memakai di jempol. Ya aneh, memang ya. Dan ini termasuk istilahnya kadang istilah-istilah Yahudi juga demikian. Mohon maaf ya, bahasa-bahasa umpamanya
menunjukkan apa itu semisal ini, menunjukkan mohon maaf ya jari tengah sendiri, itu kan simbolis-simbolis Yahudi yang mengarahnya kepada seksual bebas, kepada apa macam-macam. Ya, maka jangan pula kemudian orang Muslim memakai cincinnya di jari tengah atau jari telunjuk atau jari jempol. Ya. Qala haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Ahmad bin Shalih qala haddatsana Abdullah bin Wahab an Sulaiman bin Bilal an Sulaik bin Abdullah bin Abi Namir nahwahu, misal hadis yang di atas tadi, bahwa teks hadisnya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yamini. Ada nabi memakai cincinnya fi yamini, di jari kanannya. Hadis yang ke-93. Qala haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Yazid bin Harun an Hamad bin Salamah qala ra'aitu ibna Abi Rafi', aku melihat ibn Abi Rafi'. Ibn Abi Rafi'. Ya. Ibn Abi Rafi' namanya Abdullah bin Abi Rafi'. Abdullah bin Abi Rafi'. Yatakhattam fi yamini, dia memakai cincin di sebelah kanannya. Abdullah bin Abi Rafi', saya nggak tahu apakah beliau sahabat atau enggak, tapi kalau ayahnya Abu Rafi' terkenal sahabat. Abu Rafi' beliau adalah budaknya Sayyidina Abbas, pamannya Nabi, dan masuk Islam sembunyi-sembunyi di kota Mekah bersama Sayyidina Abbas. Bahkan di antara riwayat yang terkenal adalah beliau orang yang ditempeleng sama Abu Lahab setelah perang Badar. Jadi setelah perang Badar, Abu Lahab gak ikut perang Badar. Terus kemudian ada Abu Lahab nanyain orang yang ikut perang Badar, gimana kabarnya perang Badar? Maka berkumpullah banyak orang Mekah, kepingin dengarkan. Berkatalah ini orang, sungguh aku melihat banyak laki-laki yang wajahnya entah bagaimana bersinar pakai baju putih di atas kuda dari langit, dan tiba-tiba mereka mengikat kita, membunuh kita seenaknya sendiri. Membunuh kita seenaknya. Abu Rafi kemudian teriak, "Tilkal malaikat, itu malaikat itu malaikat itu." Kemudian ditempeleng sama Abu Lahab. Setelah ditempeleng sama Abu Lahab, kemudian ada satu orang yang mengatakan, beraninya kau sama budak yang tuannya nggak ada. Karena Sayyidina Abbas ikut perang Badar. Sayyidina Abbas ikut perang Badar, tapi di kelompoknya orang kafir Quraisy. Beliau tidak menampakkan Islamnya, tapi Nabi udah pesan-pesan. Waktu mau perang Badar itu Nabi udah pesan-pesan sahabat, Fulan bin Fulan jangan dibunuh, Fulan bin Fulan jangan dibunuh. Di antaranya pamannya Nabi udah pesan, kalau jumpa jangan dibunuh. Subhanallah, Sayyidina Abbas awal perang langsung terikat. Satu orang bawa ke Rasulullah, aku yang ikat dia Rasulullah. Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, bukan dia yang ikat aku ya Rasulullah, katanya gitu. Ada orang laki-laki besar tiba-tiba aku diikat sama dia. Dia cuma ngikat tali aja, tapi aku dan dia nggak bisa gerak, kan? Dipegang sama laki-laki, maksudnya malaikat. Ya, malaikat pun tahu itu pamannya Rasulullah itu pamannya Nabi. Nah ini sehingga Sayyidina Abbas pada waktu itu ditawan, termasuk tawanan. Ya, subhanallah, Sayyidina Abbas ingin keringanan. Sayyidina Abbas ingin keringanan di dalam tebusan. Mungkin pikirnya masih ada gimana gitu ya, mungkin dalam bentuk uang besar atau apa gitu. Dia minta keringanan sama Rasulullah. Enggak, Rasulullah, uangku tinggal sekian. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai pamanku Abbas, duit yang kau simpan, yang kau bilang sama Ummul Fadl, kalau aku nggak balik, kau buat itu
apa itu nafkahmu hari-harian, cukup insya Allah. Itu keluarin itu katanya Rasulullah. Jadi beliau punya uang banyak disimpan. Hanya istrinya yang tahu. Dia pesan-pesan, kalau aku nggak balik, itu uang itu kau ambil untuk nafkahmu hari-harian. Kalau aku balik ya tetap punya aku. Rasulullah kemudian bilang, itu uang yang kau simpan sama istrimu, nah itu terbayar itu. Katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tadi kita cerita Abu Rafiq pamannya, budaknya, tempeleng sama Abu Lahab. Kemudian ada yang kemudian apa itu, ya mencaci Abu Lahab. Qil ada yang mengatakan bahwa yang mencaci itu istrinya Abu Lahab, Ummul Fadl. Jadi dia nggak bisa nolong karena wanita, dia teriakin, kau beraninya sama budak yang tuannya ikut perang nggak balik, katanya gitu. Orang mulia apa kau di Mekah beraninya sama budak yang tuannya nggak ada. Kemudian dia gigit. Disebutkan setelah 3 hari dari situ Abu Lahab kena penyakit, membusuk tubuhnya sampai 7 hari setelahnya mati Abu Lahab. Setelah penyakit itu dia mati. Sampai disebutkan kematian Abu Lahab juga demikian, sampai anaknya sendiri nggak berani mendekat saking busuknya. Kemudian dia sampai tidak dimandikan, ya meskipun padahal dimandikan itu sudah terbiasa meskipun sebelum Islam, ya tidak dimandikan dan untuk menggerakkan tubuhnya saja pakai kayu. Jadi dicongkel kayu, disiapkan kayu di bawahnya, dicongkel kayu, kemudian buat kayu yang panjang, digotong sama orang untuk supaya nggak dekat sama jenazah tersebut atau mayat tersebut karena takut menular, yang sampai kemudian dibuang di satu tempat yang mereka nggak berani untuk mendekat. Ya, sampai Qil disebutkan sampai sekarang ada itu rumahnya Abu Lahab dan selalu bau busuk di sekitarnya. Selalu bau. Ya, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, celaka tangannya Abu Lahab. Subhanallah, dalam beberapa tafsir disebutkan, kenapa Allah bilang tabbat yada tangannya? Padahal kan yang mencaci mulutnya. Yang mencaci kan mulutnya. Saat Nabi berdakwah pertama kali, Abu Lahab yang teriak, tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Yang ngomong kan berarti mulutnya. Ya, tapi Allah nyebutkan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Kalau disebutkan Allah akan seakan-akan Allah mengingatkan sebuah kejadian di zaman jahiliyah. Jadi di zaman jahiliyah itu ada pencurian harta yang ada di dalam Ka'bah. Pencurian yang ada di dalam Ka'bah itu terjadi melibatkan lebih kurang dari 15 orang. Semuanya kena hukum. Abu Lahab dengan kehormatannya dia dan gimana caranya dia bebas dari tuntutan. Dia bebas dari tuntutan. Allah seakan-akan mengingatkan, kau mencuri di pakai tangan, mencuri kan tangan. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Subhanallah, para ulama juga menyebutkan di antara keajaiban Al-Qur'an adalah surat Tabbatil. Kenapa? Karena ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab masih hidup. Abu Lahab masih kan belum mati Abu Lahab. Turun ayat tabbat yada Abi Lahab. Iya, mohon maaf, para ulama mengatakan di mana nilai mukjizatnya. Sampai Abu Lahab mati berapa puluh tahun dari turunnya ayat ini, Abu Lahab kok enggak Islam. Iya. Tetap tambah benci sama Islam. Padahal bisa saja umpamanya mohon maaf, pimpinan Quraisy duduk semuanya sepakatan, Abu Lahab, kau masuk Islam aja. Kok Islam aja? Lo ngapain Islam? Ya, supaya Quran salah. Kok Islam, tapi nggak pernah terjadi. Tetap sampai mati lah. Ini disebutkan mukjizatnya Al-Ghar. Nah, kalau kan orang Quraisy berusaha semaksimal mungkin untuk mendustakan Al-Quran. Udah kurban satu orang lah bahasanya kita ya. Udah kau Islam aja lah, tidak apa-apa katanya gitu ya. Supaya nanti kita bilang, cemana kok tabbat yada Abi Lahab, atau Abu Lahab masuk Islam. Jadi nggak pernah terjadi. Abu Lahab tambah benci terus, Islam. Naudzubillah min dzalik. Ya,
benci yang apa itu mendarah daging. Ya. Apa tadi kita cerita tadi? Oh, Abu Rafi, Abdullah bin Abi Rafi. Ro'ai katanya Hamad bin Salamah. Ya, kalau Hamad kan tabi'in ya. Aku melihat Abdullah bin Abi Rafi memakai cincin dengan tangan kanannya. Fasa'altu an dzalik. Aku bertanya akan hal tersebut. Faqala, maka berkata Ibn Abi Rafi kata, "Ra'aitu Abdullah bin Ja'far yatakhattam fi yamini." Aku melihat Abdullah bin Ja'far memakai cincin di tangan kanannya. Abdullah bin Ja'far. Siapa Abdullah bin Ja'far? Keponakan Sayyidina Ali. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Ini Abdullah ini anak paling tuanya Ja'far bin Abi Thalib. Sudah sering kita sampaikan, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib di antara 3 pimpinan pasukan di perang Mu'tah. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib adalah pimpinan orang-orang muhajirin ke Habasyah. Orang-orang muhajirin ke Habasyah. Raja Najasyi masuk Islam di tangannya Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Raja Najasyi masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib. Iya kan? Jadi pimpinan muhajirin di Habasyah. Lama, cukup lama Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far punya istri namanya Asma binti Umes. Anak pertamanya namanya Abdullah ini. Abdullah ini anak pertamanya. Ada punya 3 anak beliau. Ya. Lahir di Habasyah, lahir di Ethiopia. Ya, di Afrika. Abdullah, Aun, Muhammad. Abdullah, Aun, Muhammad. Ini semuanya bin Ja'far bin Abi Thalib. Putranya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Pernah kita sampaikan kalau tidak salah di Maulid, setelah meninggal dunia Rasulullah meminta ini 3 anak Sayyidina Ja'far selalu tidur sama Rasulullah, di mana malamnya Rasulullah tidur sama istrinya Rasulullah. Diajak tidur bersama Rasulullah sampai disebutkan beberapa hari. Selalu supaya bareng-barengin Rasulullah. Ini mestinya ada nilai khusus tersendiri. Ngapain Rasulullah sampai bawa anak-anak 3 semuanya diajak tidur bareng sama Rasulullah beberapa hari setelah wafatnya ayahnya beliau, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Yudrab bihil mathal fil karam wal jud. Ya, beliau dibuat peribahasa atau gambaran akan kedermawanan. Sehingga beliau dikenal dalam para sahabat dengan julukan Bahrul Jud. Bahrul Jud. Bahar itu apa? Laut. Jud, kedermawanan. Lautan kedermawanan. Saking dermawannya. Dan Nabi sering doakan Abdullah bin Ja'far untuk berkah perdagangannya. Berkali-kali Nabi doakan, berkahi ya Allah perdagangannya, berkahi ya Allah ya Allah perdagangan, berkahi ya Allah. Sering berkali-kali doakan Abdullah. Sehingga disebutkan Abdullah ini dagang apapun mesti untung. Sehingga dia tadi orang paling dermawannya sahabat. Dia termasuk sighoris sahabat, dari sahabat yang kecil-kecil lah istilahnya. Istilah dalam segi umur ya. Karena ini tadi Sayyidina Abdullah bin Ja'far ya, sampai saat setelah wafatnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ayahnya ya, istrinya Sayyidina Ja'far namanya Asma binti Umes. Asma binti Umes menangis sama Rasulullah sesenggukan. Ya, sambil memeluk 3 putranya. Ya. Rasulullah mengatakan, "Alal aila takhafin ya Asma." Apakah kau takut melarat mereka wahai Asma? Kemudian Nabi doakan tadi. Terus Nabi berkata, "Ana waliyuhum fid dunya wal akhirah." Aku walinya mereka di dunia sampai akhirat. Aku walinya mereka di dunia sampai. Ini tadi bicara tentang apa? Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Ya. Sayyidina Abdullah bin Ja'far juga punya saudara lain bapak. Karena Sayyidah Asma itu dinikah sama orang-orang top Sayyidah Asma itu. Ya, Siti Asma binti Umes itu pertama dinikah sama Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Setelah Sayyidina Ja'far meninggal dunia syahid di Mu'tah, dinikah sama Abu Bakar Siddiq. Nikah sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Punya anak namanya Muhammad. Punya anak namanya satu aja putranya namanya Muhammad. Tetap dinamai Muhammad. Maka ada namanya Muhammad bin Ja'far disebut Muhammad Akbar,
Muhammad bin Abu Bakar namanya Muhammad Asghar. Nah, Muhammad bin Ja'far dari satu ibu. Muhammad bin Ja'far sama Muhammad bin Abu Bakar. Ya, ibunya sama, Asma binti Umais. Kemudian setelah meninggal dunia Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Asma bin Umais dinikah sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dinikah sama Sayyidina Ali. Ya. Punya anak juga, namanya Yahya. Punya namanya Yahya bin Ali bin Abi Thalib. Dari istri Asma binti Umais. Ya. Asma binti Umais ini adalah saudara adik dari istrinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib punya istri, itu kakaknya Asma binti Umais. Ya, Asma binti Umais. Namanya Laila binti Asma, Laila binti Umais. Ya, Masya Allah ya, keluarga binti Umais ini ya. Dinikah sama orang top-top ini ya. Maka yang sekiranya punya anak-anak perempuan kepingin cepat dikawin sama orang mulia, banyak Fatihah lah sama Sayyidah Asma binti Umais ini. Ya kan itu ya. Supaya dapat barokahnya Siti Asma binti Umais. Karena Rasul qala Abdullah bin Ja'far berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yamini. Ada Rasulullah itu memakai cincin di tangan kanannya. Artinya sama sih, cuman kita tadi menambahkan akan manaqib dari rawi hadis dari para sahabatnya. Hadis yang ke-94 qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Abdullah bin Numair qala hadatsana Ibrahim bin Al-Fadl an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Abdullah bin Ja'far. Dari Abdullah bin Ja'far lagi. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yamini, ada Rasulullah itu memakai cincin di tangan kanannya. Hadis yang ke-95 qala hadatsana Abdul Khattab Ziyad bin Yahya qala hadatsana Abdullah bin Maimun an Ja'far bin Muhammad an abihi an Jabir bin Abdullah. Ja'far bin Muhammad maksudnya Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jauh itu berarti ya. Ja'far Shadiq. An abihi, dari bapaknya Ja'far, berarti Muhammad Al-Baqir. Loh, Muhammad Al-Baqir nemuin Sayyidina Jabir bin Abdullah. Nemuin, tapi masa kecil. Maka ini termasuk tahammul ketika masa kecil. Maksudnya menerima hadis saat masih kecil dan menceritakannya sudah besar. Maka seseorang menerima hadis waktu kecil kalau diyakini dia bisa hafal pada saat itu dan cerdas, maka diterima. Ya, meskipun disampaikannya waktu besar. Artinya meskipun dia mendengarkannya waktu kecil. Nah, Muhammad Al-Baqir ini dapetin masa Sayyidina Jabir bin Abdullah. Subhanallah. Sayyidina Jabir bin Abdullah udah tua kali. Disebutkan dalam banyak riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah, pernah kita ceritakan Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari ya, di antara sahabat yang mulia, di antara sahabat yang dekat sama Nabi. Ayahnya namanya Abdullah. Ya. Abdullah ini yang syahid di Uhud, meninggal dunia di Uhud. Yang Nabi bersabda, tidak ada satu orang pun diajak bicara oleh Allah kecuali illa min warai hijab, kecuali dari balik tabir, dari balik hijab. Illa Abdullah, kecuali Abdullah, ayahnya Jabir. Ya ada. Kemudian Allah bertanya sama Abdullah, ya Abdullah, tamanna alayya masyi. Wahai Abdullah, kau berharap apapun, terserah, aku tunaikan. Kemudian Abdullah mengatakan, ya Rab, aku kepingin kau balikkan aku hidup di dunia. Aku kemudian perang lagi bersama Rasulullah, kemudian aku mati lagi. Kemudian aku kau hidupkan lagi, aku balik lagi. Kemudian aku mati lagi di medan perang. Kemudian aku kau balikkan sampai 70 kali. Sampai 70 kali. Dan kemudian Allah berfirman, ya Abdullah, alaitu ala nafsi, wahai Abdullah, aku sudah bersumpah, orang yang sudah mati nggak akan balik. Orang sudah mati nggak akan balik. Aku sudah sumpah, mati dah. Tapi keinginanmu aku sampaikan. Keinginanmu akan aku sampaikan. Maka Allah menurunkan ayat, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim
min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Jangan sekali-kali kalian menyangka bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Menyangka saja enggak boleh. Ngomong pun boleh. Dalam ayat wala taqulu liman yuqtal fi sabilillah. Jangan kalian berkata bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah, diberi rezeki oleh Allah. Farihina bima atahullah min fadlih. Mereka bergembira senang dengan apa yang diberikan oleh Allah dari anugerahnya. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka berharap-harap untuk bisa memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang di belakangnya. Kepada orang-orang yang di belakangnya. Ayat ini diturunkan Nabi menjelaskan karena Allah ingin menjadi ganti dalam tanda kutip ya, menyampaikan keinginannya Sayyidina Abdullah, ayahnya Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah di antara sahabat Ansor yang kadang dibonceng sama Rasulullah. Disebutkan yang dibonceng sama Rasulullah semuanya anak-anak semuanya. Tapi Jabir bin Abdullah udah dewasa dibonceng sama Rasulullah, menunjukkan kedekatan sama Rasulullah. Sayyidina Jabir bin Abdullah. Anak Nabi sallallahu apa tadi kita cerita? Oh, Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir. Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidina Jabir, "Ya Jabir, wahai Jabir, engkau akan panjang umur. Engkau akan panjang umur. Wa idza adrakta, kalau engkau dapetin cucuku, ismuhu ka ismi, namanya kayak namaku. Ia bequrul ilma baqra. Dia membelah ilmu dengan belahan yang besar. Maksudnya membelah ilmu itu maksudnya apa ya bahasanya ya? Kalau arti bahasanya yabqurul ilma baqra itu memang membelah. Muhammad Al-Baqir. Al-Baqir dari pengambilan dari sabdanya Nabi. Membelah ilmu, maksudnya mungkin menguasai atau apa ya sampai ilmu terkalahkan. Yabqurul ilma, membelah ilmu baqra dengan pembelahan yang kuat. Wa idza adraktahu, kalau engkau dapetin dia, fasallim minni ilaih. Sampaikan salamku kepadanya. Sampaikan salamku kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah, orang Ansori zamannya Nabi. Dapetin masa Sayyidina Ali. Wafat Sayyidina Ali. Dapetin masa anaknya Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sampai wafat Sayyidina Husain di Karbala. Udah berapa puluh tahun itu? Dari masanya Nabi. Sayyidina Husain wafat di Karbala aja tahun-tahun berapa itu? Tahun 60-an. Padahal Sayyidina Jabir dapetin masa Nabi. Udah berapa umurnya? Kemudian dapetin masa Sayyidina Ali Zainal Abidin. Berarti cucunya Sayyidina Ali. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cucunya Sayyidina Ali. Sayyidina siapa tadi? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak. Namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir. Maka saat itu datang satu rombongan, sowan istilahnya, rombongan besar rame-rame kepada Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir udah tua kan? Sayyidina Jabir udah tua kali. Kemudian beliau mendengar satu suara yang suaranya mirip sama Sayyidina Ali disebut. Masih anak-anak. Kemudian ditanya, siapa itu? Kalau dia mengatakan Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nangis Sayyidina Jabir. Nangis. Disebutkan dalam riwayat tersebut Sayyidina Jabir matanya sudah tertutup dengan apa ini? Dengan bulu matanya beliau. Udah tertutup sama bulu matanya. Saking tuanya. Kemudian dibuka sama Sayyidina Jabir bulu mukanya. Kepingin ngelihat saya. Engkau cucunya Husain. Ya. Kemudian minta dipangku.
sama Sayyidina Jabir di pangku. Kemudian dilus-lus sama Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir mengatakan, sungguh menciptakan hadis tadi. Rasulullah bilang sama aku, engkau akan panjang umur dan engkau akan dapetin cucuku. Yaqrul ilma baqra. Dia akan membelah ilmu dengan belahannya. Kalau engkau dapetin, kirim salam. Maka disampaikan sama Sayyidina Jabir, kirim salamnya Rasulullah kepada Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir. Selesai diciumin, pulang, selang beberapa hari Sayyidina Jabir meninggal dunia. Udah selesai apa? Amanah dari Rasulullah. Ini tadi kita sampaikan Jabir bin Abdullah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam karena yatakhattam fi yaminih, Nabi memakai cincin di tangan kanannya. Qala hadatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi, qala hadatsana Jarir an Muhammad bin Ishaq an Salat bin Abdullah. Qala kana Ibnu Abbas, ada Ibn Abbas, ini katanya Salat bin Abdullah. Ibn Abbas yatakhattam fi yaminih. Itu memakai cincin di tangan kanannya. Wala ikhaluhu, dan aku tidak menyangka illa qala, kecuali beliau bersabda juga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminih. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada Rasulullah itu memakai cincin di tangan kanannya. Qala haddatsana hadis yang ke-97. Qala haddatsana Ibn Abi Umar. Qala haddatsana Sufyan an Ayyub bin Musa an Nafi' an Ibnu Umar. Sudah kita pernah jelaskan manaqibnya Sayyidina Nafi', Maula Ibn Umar, dan juga Sayyidina Ibn Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi itu ittakhadha khataman min fiddah. Nabi membuat cincin dari perak. Wa ja'ala fassahu mimma yali kaffah, dan Nabi menjadikan fas itu ininya ya, matanya. Mimma yali kaffah, di telapaknya. Di telapaknya berarti dibalik berarti. Dibalik gini berarti. Tapi ini tadi kita sampaikan dalam sebuah riwayat yang mengatakan kalau cincinnya Nabi nggak ada matanya, karena kan tulisan Muhammad Rasulullah dipakai kayak gini. Ya. Wa naqasha fihi, dan mengukir di dalamnya Muhammad Rasulullah. Wa naha ayyangku sya'ahadun alaih, dan Nabi melarang satu orang untuk membuat cincin bertuliskan itu tadi. Nabi melarang satu, wanaha dan melarang Nabi ayyangkusa ahadun, ayyangkusa, untuk membuat cincin tadi bertuliskan ahadun, satu orang, alaihi, atasnya. Jadi Nabi melarang satu orang untuk memakai cincin dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Di sini ada pendapat di dalam mazhab Syafi'i juga bahwa makruh menggunakan cincin yang ada tulisan Muhammad Rasulullah. Ya, maka di sini kadang-kadang kan dulu kan banyak juga ya orang-orang yang jualan cincin ada tulisan Muhammad Rasulullah. Kita sudah berpikir ini orang yang jualan ini cuma cinta-cinta majelis, buta, tidak karena dasar ilmu. Kenapa? Karena ada hadis larangan Nabi untuk membuat itu. Larangan Nabi untuk membuat itu. Oleh sebab itu dalam mazhab Syafi'i disebut makruh. Saya tidak mengetahui di dalam mazhab yang lain, tapi meskipun ada juga orang yang beralasan itu kan dilarangnya kan di zaman Nabi. Kalau nggak zamannya Nabi nggak dilarang. Karena memang di zaman Nabi dilarang masuk akal. Kenapa? Karena itu kan untuk stempel. Kalau semuanya bisa menggunakan itu, bisa jadi semuanya bikin surat tak mana-mana stempel Nabi jadinya. Nabi melarang. Ya sama juga demikian tentang larangan untuk jangan memakai kunyah Abul Qasim. Nabi bersabda, "Sammu bi ismi," kalian buat nama dengan namaku. "Wala takunu bi kunyati," jangan berkunyah dengan kunyahku. Kunyahku, kunyahnya Nabi apa? Abul Qasim. Jadi maksudnya jangan berkunyah dengan Abul Qasim. Jangan punya anak laki-laki pertama kau kasih nama Qasim, sehingga kau dikenal Abul Qasim. Jangan nama kau Qasim. Ini sebagian ulama mengatakan haram di zamannya Nabi, setelah zaman Nabi makruh. Setelah zaman Nabi makruh. Ya, ada juga yang mengatakan itu larangan khusus di zaman Nabi. Karena Nabi membuat larangan itu karena orang Yahudi sering mengganggu Nabi.
Sering ganggu Nabi. Gimana gangguannya orang Yahudi? Gimana gangguan orang Yahudi? Orang Yahudi mengganggu, sering memanggil Nabi ya Abul Qasim. Sering memanggil ya Abul Qasim. Iya, sering manggil ya Abul Qasim. Kemudian Nabi noleh. Kemudian mereka tertawa-tertawa. Bukan kau yang kumaksud, wahai Muhammad. Itu Abul Qasim orang lain. Sehingga mereka membiasakan ganggu Rasulullah kayak gitu. Maka Nabi bersabda, kalian buat nama dengan namaku dan kalian jangan membuat kunyah Abul Qasim. Wa huwa alladhi saqata fi min Mu'aykib fi bi'ri Aris. Itu cincin yang jatuh dari tangannya Mu'aykib. Mu'aykib di sumur Aris. Ada yang mengatakan yang jatuhkan itu Mu'aykib, ada yang mengatakan yang jatuhkan Sayyidina Utsman. Karena dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan cincin itu diteruskan Sayyidina Abu Bakar, diteruskan Sayyidina Umar, kemudian dipakai sama Sayyidina Utsman. Ya, yang disebutkan sakot min Mu'aykib. Mu'aykib ini siapa? Mu'aykib ini sahabat Nabi, namanya Mu'aykib bin Abu Fatimah As-Sadusi. Ad-Dausi ya. Beliau Mu'aykib ini adalah di antara orang kepercayaannya Nabi dalam hal-hal urusan uang, urusan tulisan itu dipercaya sama Nabi. Dipercaya sama Nabi, sehingga dalam urusan Baitul Mal, dalam urusan zakat, dalam urusan pembagian harta perang, harta rampasan perang, catatan-catatan Nabi itu nyuruh Mu'aykib ini. Mu'aykib. Beliau sakit di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Sakit judam. Apa judam ini? Kusta yang menular, kusta. Sayyidina Umar mengobati dengan berbagai macam cara, nggak bisa. Kemudian suruh, dan Sayyidina Umar sampai bikin pengumuman. Siapa yang punya keahlian tabib, fal yudawi hadzal rajul saleh. Maka obatinlah ini laki-laki yang soleh. Sayyidina Umar menyebut ar-rajulas saleh. Itu Mu'aykib. Dan disebutkan beliau punya penyakit yang menular. Keluarganya takut makan bareng sama beliau, menjauh. Sayyidina Umar yang jenguk terus, dan Sayyidina Umar makan bareng terus sama Mu'aykib. Ketika ditanya, Sayyidina Umar beliau mengatakan, andai kan bukan Mu'aykib aku nggak akan mendekat, tapi karena Mu'aykib aku mendekat. Karena dekatnya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jatuh di sumur Aris. Sumur Aris di dekat Kuba. Nah, di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah jatuh dicari berhari-hari nggak ketemu. Dikuras. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, wa nazahna thalatha ayyamin wa layaliha. Kami menguras itu sumur 3 hari 3 malam untuk nyari cincinnya Rasulullah yang jatuh. Nggak ketemu. Sampai 3 hari udah. Mana ya? Kembali sama Rasulullah kali ya. Nggak tahu ya. Hilang 3 hari di apa? Dikuras itu sumur. Nggak ketemu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.